keluar dulu biar aman. Oke, apa gimana Di? Nah, itu loh Pak. Tadi kan awal bulan tuh kemarin kita sudah diingatkan ya. Ada yang ngingetin, nggak tahu siapa di Instagram. Hari ini kita bulan Mei itu memperingati hari mental health katanya kayak gitu. Jadi biar Mental kita lebih health. aware Hmm. katanya. Jadi sebenarnya mental health atau kesehatan mental itu apa sih dari sudut pandang neuroscience? Oke. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi semuanya. Kawis itu ya. Salam bahagia, tapi ya pada umumnya orang nggak kepingin bahagia, cuman kepingin seneng gitu. Kebayang banget. Loh ya, Iya orang bener-bener. pada umumnya orang itu tidak kepingin berbahagia. Mereka hanya ingin seneng. Seneng sudah cukup bagi mereka. Tidak ingin berbahagia karena bahagia itu harus share kesenangan. Hmm. Ya, itu ya itu. Itu yang namanya apa namanya? Apa namanya? Yang namanya bahagia itu adalah share kesenangan, share kegembiraan gitu. Jadi kalau ada orang kepingin orang lain nggak gembira, ya dia nggak bahagia gitu. Hmm. Jadi kalau ada orang lain gembira, dia nggak suka gitu. Dia suka kalau ada orang lain nggak gembira lah, repot gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. tidak suka kalau ada orang lain gembira, ya. Gembira kalau ada orang lain nggak suka. Ini orang yang tidak berbahagia gitu. Tadi gue udah mau no comment, Loh, no comment. memang benar. Iya, Makanya iya, iya, iya. gini, yang namanya indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan itu salah satunya adalah menghargai privasi gitu. Ya, itu salah satunya. Bayangin aja, ada hal-hal privat yang tidak boleh kita usik gitu ya. Loh, ini sebetulnya yang itu membuat orang lain bahagia gitu ya. Bayangin aja ada orang nggak ibadah, kamu yang ribut. Loh, orang lain nggak ibadah, loh kamu yang ribut gitu. Apa bahagiamu loh ada orang lain nggak ibadah kok kamu yang ribut gitu. Ya, gitu. Loh, karena ibadah itu hal yang privat gitu. Ya, itu. Itu adalah yang namanya kebahagiaan. Nah, makanya saya buka tadi itu salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Bagi yang kepingin bahagia. Apakah bahagia itu harus? Enggak ada keharusan orang itu bahagia. Ya enggak ada keharusan itu. Tapi kalau kepingin bahagia, loh, ada caranya kalau kepingin bahagia gitu. Nah, masalahnya orang itu kepingin bahagia tapi menuju searah sebaliknya. Jadi, seperti orang jalan ke utara sambil yakin nyampe barat gitu. Itu. Gendeng ya. Loh, bukan gendeng, mereka itu tidak paham. Iya, Gini, iya, iya. yang namanya yang namanya kebahagiaan, apakah kebahagiaan ini termasuk mental yang sehat? Iyalah, mentalmu sehat kalau seseorang itu bahagia. Misalnya, orang yang bahagia itu sehat. Misalnya gini ya, misalnya, misalnya ditanya, apa sih indeks kebahagiaan? Loh, indeks kebahagiaan ini Finlandia sudah 8 kali berturut-turut menjadi negara yang Bahagia. paling bahagia itu. Ya, sudah jelas mereka sehat. Misalnya ditanya gitu. Apakah kamu kalau sakit, kamu merasa negaramu itu peduli dengan penyakitmu? Orang Finlandia 100% jawab iya itu. Ya, ya, bayangkan Yes. kalau ada masyarakat negara ditanya, apakah kamu merasa negaramu peduli kalau kamu sakit? Mereka jawabnya enggak. Kira-kira mereka ini bahagia enggak? Enggak lah. Misalnya ditanya lagi, kalau misalnya jam 12 malam atau jam 11 malam, ya, kamu punya anak gadis umur 16 tahun, belum pulang jam 10 malam, apakah kamu panik? Gitu. Orang Jepang, orang Finlandia, enggak panik gitu. Karena mereka tahu bahwa yang namanya anaknya akan diperlakukan dengan baik oleh komunitas, oleh populasi itu.
Nah, kalau pertanyaan sederhana gini yang satu jawab cemas, yang satu jawab enggak, gampang. Lebih sehat yang mana? Itu. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. misalnya ditanya lagi, kalau kamu sedang jalanlah ke pusat perbelanjaan atau Hmm. mall gitu ya, atau mall, terus kemudian ketinggalan handphonemu atau gadgetmu, sampai di rumah kamu ingat, apakah kamu panik? Orang Tentu. Finlandia, orang Jepang nggak jawab, nggak panik. Dia balik lagi, handphonenya masih di situ, itu, ya itu. Kalau di sebuah negara ada, jangankan di mall, handphone ketinggalan di rumah itu loh, dia panik gitu. Berarti di rumah nggak bahagia. Nah, ya gitu. Itu ketinggalan di rumah itu panik. Handphone ketinggalan di rumah, panik gitu. Dibuka pasangan nih lo repot ya gitu. Ya, Iya, ini iya. adalah hal-hal yang indeks-indeks ini yang namanya indeks kebahagiaan. Bertanya, artinya Hmm. secara gampang ditanya, bahagia itu lebih sehat secara mental apa enggak? Sehat itu. Ya, kamu kecemasannya itu hilang gitu ya. Hilang kecemasannya, terus kemudian nggak cemas itu, terus kemudian tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya memang gap gap antar kehidupan itu nggak jauh gitu. Nggak ada orang kaya banget dan orang miskin banget itu nggak ada gitu. Hmm. Ya gitu. Makanya, Hmm. nah sekarang ditanya, apakah kalian ingin bahagia gitu? Ngomongnya iya, tapi dia melakukan yang arah yang sebaliknya gitu ya. Bayangin aja. Ya gitu. Dia senang kalau ada orang tidak senang. Lah dia tidak senang kalau ada orang senang. Loh, lah repot ya ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat, kalau kita dulu belajar kedokteran ya, Dian ya. Hmm. Kalau kita belajar kedokteran itu ada dalam apa namanya, apa itu jenenge? Apa? eh, ini loh apa namanya? eh eh, Pelajaran ilmu jiwa dulu ya. Dulu sampai sekarang sih namanya namanya psikiatri itu ilmu kesehatan jiwa Kesehatan jiwa. gitu ya. Ya, mungkin sudah sejak lama sih bahasa Inggris itu menggunakan mental health ya Hmm. gitu. Mental gitu ya. Tapi Indonesia itu masih tetap Jiwa. menggunakan jiwa. Oke lah, kalau jiwa itu dianggap mental ya nggak apa-apa gitu ya, ya mental gitu, ya nggak apa-apa lah itu. Jadi sakit jiwa itu adalah sakit mental, ya gitu. Padahal sebetulnya mental itu adalah hasil kerja dari badan kita, hasil kerja dari otak Dari kita. otak. Itu yang namanya mental. Nah, sebenarnya kalau kita dulu belajar yang namanya kesehatan jiwa itu ada yang namanya penyakit jiwa yang namanya psikosa, ada penyakit jiwa yang namanya neurosa, neurosis dan psikosis dua hal yang berbeda gitu. Padahal ya batasnya itu kabur antara yang namanya psikosa dan neurosa. Apa batasnya di mana coba gitu ya. Hmm. Ya, nah seringkali seringkali yang jadi pembatas adalah kalau yang namanya psikosa itu dia kehilangan realita dalam Hmm. artian kehilangan reasoning gitu yang masuk akal gitu ya masuk akal tapi dua-duanya itu sebetulnya tumpang tindih tidak ada batas yang jelas gitu orang berhalusinasi berilusi berdelusi itu sebetulnya itu gangguan mentalnya neurosa apa psikosa gitu Hmm. ya itu. Orang melihat hantu gitu, itu sebetulnya psikosa apa neurosa gitu. Melihat hantu itu. Hmm. Ya itu. Melihat hantu aja itu. Itu itu neurosa atau psikosa. Melihat hantu itu. Itu kan halusinasi gitu ya. Hmm. Halusinasi adalah ciri-ciri dari psikosa apa neurosa? Halusinasi. Nah, Psikosa. enggak psikosa, tapi ada orang yang halusinasi dia tidak terganggu Hmm. rasionalitasnya Aman, enggak gitu. aman Dia aja. apa? Iya benar. Dia paham betul, dia paham betul sedang berhalusinasi gitu ya.
Ya itu. Lo contohnya iki sendiri berhalusinasi. Tapi aku paham, aku ini sedang berhalusinasi gitu ya. Aku tidak kehilangan reasoning yang rasional tentang halusinasiku gitu. Halusinasiku adalah otakku bekerja dengan cara berbeda sehingga pada saat tidak ada rangsangan penglihatan, otak pusat penglihatanku melihat sesuatu yang aku paham bahwa itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Itu adalah bagian otakku bekerja. Iya betul, otakku bekerja secara berbeda dengan otaknya orang yang lain. Tapi masalah yang namanya mental adalah bagaimana kita menyikapi lingkungan. Itu adalah mental. Jadi Hmm. mental itu selalu berhubungan dengan individu lain, gitu ya. Kita menerima rangsangan dan merespon rangsangan itu. Kita menerima data, menerima rangsangan dari luar dan merespon rangsangan itu. Itu adalah sikap mental, ya. Ada kucing, kita melihat, merasakan, mendapatkan input masuk lewat mata, lewat telinga, ngeong, lewat baunya, itu ya. Bagaimana kita merespon kucing itu adalah sikap mental kita gitu. Ya, sikap mental. Jadi yang namanya mental selalu berhubungan dengan individu atau dengan lingkungan, tidak pernah sendiri gitu ya. Ya, Hmm. itu kalau pandangan neuroscience gitu. Jadi yang namanya mental itu dulu kita menganggap mental itu ya hanya miliknya manusia gitu ya. Tapi mental itu adalah lautan mental gitu ya. Hmm. Lautan mental itu. Lautan mental itu apa? Ya kehidupan ini punya lautan mental gitu. Loh, bukannya hanya manusia yang punya mental. Loh jare sopo gitu. Kata siapa hanya manusia yang punya mental gitu. Gampangnya adalah yang paling gampang. Buktinya bahwa binatang-binatang selain manusia itu punya mental. Obat-obat sakit mentalnya manusia itu diuji cobakan ke binatang gitu. Loh, kalau mereka nggak punya mental, ngapain kamu ujikan ke binatang gitu? Ya, obat-obat sakit mental manusia itu sebelum dicobakan ke manusia sebagai uji klinis, lah dicobakan ke binatang coba gitu ya. Sebelumnya di yang namanya jaringan hidup ya itu ya. Ya, jaringan hidup. Sebelumnya lagi di laboratorium. Ya, gitu ya, itu. Itu makanya yang namanya mental ya, ya binatang lain juga punya mental. Hanya saja bagaimana binatang itu merespon hubungan dengan binatang lain dan merespon hubungan dengan manusia, itu adalah sikap mental mereka gitu. Tidak sama itu. Seringkali kita melihat perilaku kucing yang apa yang mirip-mirip manusia itu dianggap bahwa kucing itu cara berpikir dan sikap mentalnya itu sama dengan manusia. Tidak itu, ya. Apa namanya anjing yang melihat dengan terus menatap itu dikiranya itu adalah orang-orang wah ini sedang bersahabat padahal tidak itu anjing yang Hmm. menatap itu dia itu alert tuh sewaktu-waktu gerakot gitu ya jadi manusia itu seringkali menilai individu lain barang lain bahkan itu sama dengan dirinya gitu ya itu Hmm. ya karena kita punya neuron cermin ya. Jadi Hmm. seringkali kita menganggap binatang bahkan gunung itu loh. Dianggap bisa marah itu. Masa gunung marah itu. Ya, Meledak keluar. gunung meletus. Gunungnya marah loh. Alam badai, alam sedang marah. Apanya loh kamu itu. Ya itu. Loh, badai alam sedang marah. Alam kok marah itu loh itu. Ya itu. Itu yang namanya mental. Jadi yang namanya alam marah, alam sedang marah gitu ya. Terus kemudian seperti waktu pandemi gitu itu alam sedang apa namanya menyembuhkan dirinya. Dikira alam itu kayak manusia gitu loh gitu. Dan kita seringkali tidak merasa bagian dari alam. Jadi kita serasa terpisah dari alam gitu ya. Back to
Nature ya. Iya, mari kita kembali ke alam. Lah selama ini kamu di mana? Itu. Ya, Mungkin di neraka. lah iya itu ya. Itu. Ya gitu ya. Jadi bayangin aja, mari kita kembali ke alam. Loh, lah selama ini kamu di mana? Itu. Loh, kita nggak kemana-mana, kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Gitu. Kita tidak bisa merusak alam, apalagi memperbaikinya. Nggak bisa, apalagi menjaga alam. Ya, kita itu sering narsis bilang yang namanya apa Safety Earth. namanya kita menjaga kelestarian alam apalah nggak ada kamu alam ini nggak apa-apa kok itu ya. Ya. Menyelamatkan bumi, Ya. Safety Lah, Earth. lo safety earth lo nggak ada kamu bumi juga nggak apa-apa gitu ya. Ada hujan lo, ada suatu masa di mana hujan ini bumi ini pernah hujan 2 juta tahun tidak selesai-selesai itu ya itu. Ya, Hmm. ya itu ada pada zaman akhir Triasik gitu. Jadi Mm-mm. sebelum zaman Jurasik gitu, zaman Triasik itu awal zaman Triasik itu bumi tidak sedingin ini, panas bumi ini ya. Bahkan air laut itu 47 derajat lebih panas dari yang sekarang ini. Ya, terus kemudian adalah yang namanya hujan 2 juta tahun tidak selesai-selesai gitu ya. Hmm. Di akhir zaman Triasik. Nah, kemudian masuk ke zaman Jurasik gitu ya. Pada saat itu zaman Triasik itu Pangea itu belum ber, belum bergerak. Pangea bergerak itu zaman zaman Jura gitu ya. Itu bayangin aja, masa iya bumi marah selama 2 juta tahun gitu itu. Jadi hujan terus. Hujan terus, tapi ya dengan hujan itu terus kemudian suhu bumi turun ya Turun. turun gitu. Jadi cocok dengan kehidupan kita sekarang. Loh dulu itu juga sudah ada yang namanya dinosaurus itu seperti Jurassic gitu ya. Jurassic itu Jurassic Park itu, Hmm. binatang-binatang yang ada di Jurassic Park itu tidak semua dari zaman Jurassic. Ada yang zaman Triasik gitu. Ada zaman Cretaceous gitu. Lu dikiranya yang namanya apa namanya? Dinosaurus itu hidup dalam waktu satu, enggak, itu ratusan juta kok itu ya. Hmm. Ratusan juta tahun itu ya. Jadi ada yang di film Jurassic Park itu, ada yang dari zaman Mesozoikum, ada yang zaman Hmm. Cretaceous, ada yang zaman Triasik, beberapa ada dalam zaman Jurassic gitu. Ya, meskipun judul filmnya itu Jurassic Jurassic. Park gitu, itu ya itu. Nah itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi binatang-binatang apa punya mental? Punya. Bagaimana dia itu apa namanya mendapatkan rangsangan dari luar, terus kemudian merespon rangsangan itu. Itu adalah sikap mental. Hmm. Nah, rangsangan dari luar itu, misalkan indera kita, mata, telinga, itu dengan menerima gelombang. Itu gelombang elektromagnetik. Gelombang yang bisa kita lihat itu sangat terbatas pada panjang gelombang merah dan panjang gelombang ungu. Atau frekuensi merah adalah frekuensi ungu. Gitu ya. Frekuensi merah, frekuensi ungu. Di atas frekuensi ungu kita tidak bisa melihat. Mata kita tidak bisa menangkap meskipun sinar itu ada, namanya ultraviolet itu ya. Ya, di bawah frekuensi di bawah sinar merah kita Hmm. mengatakan itu inframerah. Mata Ya. kita nggak bisa melihat tapi gelombang itu ada gitu. Ya, telinga kita juga gitu. Sinar merah tidak tertangkap oleh telinga kita. Sinar biru pun nggak tertangkap. Yang tertangkap adalah gelombang antara 20 sampai 20 ribu hertz itu ya. Nah, sekarang yang apa namanya high frekuensi, ultra high frekuensi, telinga kita tidak bisa menangkap. Tapi misalnya kelelawar bisa menangkap itu ya. Jadi inilah lautan mental. Jadi binatang-binatang itu juga punya mental. Nah, mental kita itu adalah satu bagian kecil dari mental yang namanya mentalnya binatang itu. Ya, itu. Nah,
Jadi sekarang yang namanya sehat mental bagi manusia itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan individu lain. Mm, Gitu. Ya, mm, mm, apa yang disebut efektif dan efisien? Bagaimana kita apa namanya efektif? Nggak perlu efisien, yang perlu efektif itu Oh, ya. nggak perlu Jadi efisien. nggak perlu efisien itu. Bayangin Dian, kamu kalau pacaran, kamu tuh ngomong berbunga-bunga. Itu tidak efektif itu ya. Tidak efektif itu. Kamu nulis surat itu kan tidak efektif itu. Ya, tidak efisien, sorry. Tidak efisien. Yang penting efektif. Jadi yang namanya sehat mental itu kita bisa berkomunikasi dengan individu lain secara Efektif. efektif. Efisien nggak perlu gitu. Bayangin aja kamu kalau pacaran tuh ngomong itu bisa berbusa-busa itu padahal ya enggak ngono tok ae kan itu. Enggak, itu wis cukup itu. Tapi kalau pada saat orang itu berkomunikasi, misalnya apa namanya? Misalnya apa namanya? Komunikasi dengan dalam rangka apa namanya? eh itu. Itu nggak perlu efisiensi, yang perlu efektif itu ya. Nggak perlu efisiensi, yang perlu efektif. Bagaimana? Dalam rapat kamu harus kepada Bapak yang terhormat. Loh, itu tidak efektif, tidak efisien itu ya. Mm, Ya mm, tidak mm, mm. efisien itu ya. Itulah yang namanya kesehatan mental gitu. Kan dalam waktu yang lama, tidak hanya efektif itu tidak harus efisien. Jadi ngomong apa adanya malah disengitin orang banyak itu ya itu. Ya, itu. Ya itu. Yang namanya pacaran itu nggak efisien loh. Kita itu menghabiskan energi banyak untuk pacaran itu. Efisiennya di mana itu. Ya, itu namanya efektif tapi tidak efisien gitu ya. Jadi ngomong efisien itu ngomong apa adanya, sakdet sakdet ngomong satu kecap dua kecap itu tidak efektif itu ya. Iya bener. Tidak efektif. Apalagi ngomong misalnya kita rapat gitu. Kita rapat itu terus kemudian kita tanpa basa-basi nggak usah. Bayangin aja kamu datang ngasih sambutan langsung ngomong nggak misalkan kepada Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Dekan dalam hal ini diwakili oleh pembantu Dekan 3, Bapak Wali Kota yang hari ini diwakili oleh, lu itu kan biasa itu. Bayangin kamu rapat dengan Muspida atau Muspika, kamu nggak ngomong begitu, kamu dibilang nggak sopan itu. Betul. Ya, itu adalah bagian yang namanya sikap mental. Meskipun kamu, lah, gini nih ngapain lo ya, ngomong 20 menit gitu ya. Yang 10 menit ngomong kepada yang terhormat, Bapak ini. Itu berarti itu tidak efektif, Tidak tapi ini efektif. Iya, tidak tidak efisien, efisien. tapi ini efektif. Nah, kesehatan mental itu juga demikian gitu ya. Mm. Kesehatan mental juga begitu. Kesehatan mental itu adalah yang penting komunikasi kita itu efektif, efisien nggak apa-apa itu, nggak efisien nggak apa-apa gitu. Diabaikan efisiensi. Bahkan Iya. ngomong berbusa-busa, wahai dindaku, engkaulah pelabuhan hatiku, ya itu. Tambatan hidupku, sah bandar cintaku, koyok Tanjung Priok loh ya itu. Loh tapi ini adalah yang namanya bagaimana kita merespon berhubungan dengan individu lain itu. Nah, yang namanya sehat itu bagaimana kita bisa berkomunikasi, Mm. berhubungan ya dengan efektif itu. Efektif. Efisien loh. Ya, bayangin aja Dian kalau kamu terus kemudian hubungan suami istri misalkan hubungan antara suami istri itu. Gimana mau efisien kamu minta mobil baru terus itu. Efisiensinya di mana itu. Ya itu. Pak, bagaimana kamu?
Kamu sudah dapat mobil di wis iki ono sing apik iki elektrik iku opo Korea elektrik yo Eropa lah gitu lah Eropa itu ya gitu itu hubungan yang tidak efisien tapi itu efektif Efektif. gitu efektif Mm-mm. Dian kon merengut ngono Dian bojomu kon tunukokno kon BMW elektrik kon guyu wis mas wis anu lali mas itu ya itu ya itu adalah bagaimana hubungan mental. Nah sekarang kita itu memang kalau ini dari pandangan Ya, neuroscience loh ya gitu. Kalau kita apa namanya di tempat praktek ya tentu kita itu mengikuti yang namanya DSM atau di Indonesia PPDGJ itu PPGJ. ya itu. Mengikuti karena itu aturan kenapa? Kita itu harus punya patokan untuk menentukan diagnosa dan pengobatan supaya apa? Nah, supaya komunikasi kita dengan dokter-dokter yang lain itu juga bagus itu. Ya, bagaimana misalnya ada yang namanya misalnya apa ICD. Loh, ICD itu digunakan supaya hubungan kita dengan dokter lain itu juga juga sehat gitu. Bubuk kan gak ada misalkan menurut ICD 9 kamu itu kerasukan jin kan gak ono ngono ya itu atau ICD 10 gitu kenapa keracunan jentoman gitu kerasukan jentoman gak ono itu Ono ya itu kodene. gak Kodene ono enggak ono. kodene nah ini Pak lo bayangin aja itu adalah komunikasi antara dokter ya memerlukan yang namanya International Classification of the Diseases itu ya. Dalam rangka supaya hubungan ini efektif, efisien. Enggak lah, ICD-10 ini loh. Ya. Bukunya ICD 9, 10 itu loh segini. Ini efisiensinya dari mana? Nah, ini yang mengatakan bahwa yang namanya hubungan atau interaksi yang sehat itu yang penting adalah efektif gitu. Efektif dalam hal ini apa? Ya membuat sama-sama nyaman gitu ya. Sama-sama nyaman. Pada keadaan-keadaan tertentu yang namanya tengkaran itu juga bentuk komunikasi gitu. Tengkaran ya sekali-sekali gak apa-apa lah ya bertengkar itu ya. Loh, tapi bertengkar itu misalnya masalah iki kok blonjone awan po sore itu gak apa-apa ngono ya. Saiki ae gitu. Wis engko ae lah sore. Apa-apa saiki. Oke, itu adalah bentuk dari komunikasi gitu. Enggak apa-apa, bayangno ae katanya blonjo iki lho Dian gitu. Iki blonjone nonton film dhisik apa sak marine nonton film apa sak durunge nonton film. Lu kadang-kadang gegeran gitu Ya, kan. ya, 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 ya. loh, tapi kalau itu adalah bagian dari kebiasaan dan diakhiri dengan ya wis biasa itu di dalam mobil kamu berangkat ini nang di dhisik ngono ya itu. Ini kemana dulu nonton dulu apa belanja dulu gitu. Belanja dulu aja gitu. Wah, wah, wah. Habis itu perengut-perengutan. Begitu selesai belanja meringis ya karena belanja dibelanjakan yang banyak gitu. Itu adalah hubungan yang tidak efisien tapi efektif Tapi itu ya. efektif. Itu kesehatan mental. Jadi Hmm. hubungan antar dua individu entah apa entah kamu itu dengan bojomu, apa kamu itu dengan asu, itu juga sama gitu. Atau dengan capung. Sekarang gini, yang paling gampang. Kita melihat anak kecil pegang capung terus capungnya disiksa, matanya dicublesi. Kira-kira mentalnya sehat nggak anak ini? Itu. Enggak sih. Nah, kan kamu sudah bisa menilai karena dia menyakiti capungnya, menyiksa gitu. Mm-mm. Bahkan kecenderungan menyiksa capung, menyiksa binatang itu adalah tanda-tanda anak ini psikopat loh anak ini gitu. Kalau tidak dilatih untuk menghilangkan psikopatnya gitu ya itu. Dia berbakat psikopat. Ya, pada dasarnya manusia itu berbakat psikopat itu. Mm-mm. Ya dengan gradasinya ya, itu ya. Ya itu. Jadi ya melanggar lampu merah itu kan psikopat itu. Itu Mm-mm. ada haknya orang lain kamu ambil tanpa merasa bersalah. Kegagalan kita melihat kegagalan otak kita Otak. itu berempati itu
yang namanya psikopat itu yang namanya tadi yang dibilang sebagai kesehatan mental. Nah, jadi kita melihat kesehatan mental itu adalah bagaimana kita mental itu adalah bagaimana kita menerima rangsangan dan kemudian merespon rangsangan itu. Itu adalah mental. Nah, kesehatan mental dalam hal ini ada yang namanya merugikan atau tidak. Gampangnya adalah kalau merugikan itu kita menyakiti atau memberikan yang namanya potensi sakit atau potensi mati kepada individu lain gitu ya, potensi Hmm. mati gitu. Misalnya anjing disiksa itu kan kita memberikan potensi sakit bagi si anjing gitu ya, dan potensi mati bagi si anjing gitu. Tentu saja ini ya kalau kita loh, batasnya di mana, binatang mana yang bisa kita apa namanya bisa kita bunuh atau ya memang di negara-negara tertentu seperti Inggris dan Belanda itu sudah lama sebelum menyembelih sapi, sapinya dibius itu ya itu. Bahkan di New Zealand itu ada undang-undang kesejahteraan biri-biri loh gitu itu ya. Ya, nah itu bagi orang-orang New Zealand kesejahteraan biri-biri itu ya akhirnya berkorelasi dengan produksi wool mereka gitu. Ya tentu saja ini berhubungan, hanya saja kembali lagi kalau kita melihat mental tadi itu adalah potensi menyakiti, potensi membuat individu itu sakit dan mati itu adalah merugikan, dan kalau itu ada itu dibilang tidak sehat secara Hmm. mental Mental. gitu. Nah, kalau kita ngomong mental health itu ya, mental health itu ya, kalau kita ngomong mental health ya kesehatan mental. Nah, lah terus yang namanya istilah-istilah itu loh ya kan sudah ada istilah-istilah itu, misalnya istilah-istilah, misalnya misalnya apa? Eh DTD gitu ya. Kita ngomong DTD. DTD sehat apa enggak? Loh, ya enggak sehat. Kenapa? Karena ada D-nya di belakang. Hmm. Dissociative trans disorder Order. atau apa dengan nama lain kesurupan itu adalah DTD itu. Berarti kesurupan itu tidak sehat. Iya, tidak sehat. Penyakit, penyakit. Kenapa? Karena ada predikat disordernya, gangguan gitu. Tapi kalau trans, kalau dia tidak gangguan ada enggak? Ada, ya, lo ada, lo ada. Contohnya kuda lumping itu. Kamu Lumping. pernah lihat kuda Iya. lumping? Iya. Ya, lo kuda lumping itu dia dengan sengaja trans gitu ya, trans, Makan beling. tra- bukan makan belingnya, transnya itu loh ya itu, transnya itu membuat pelaku kuda lumping itu, terus dia pede PD. gitu. Iya, iya. Pede. Makan beling, tapi belingnya itu ya beling dop lampu, semprong gitu, neon gitu. Bukan belingnya botol kecap, ya protol gigimu itu. Ya itu. Kalau yang dimakan itu dop lampu, itu bolam lampu, neon atau semprongnya apa oblek gitu. Ya memang enggak apa itu dikeremus itu apa itu? Nah, pelaku yang namanya pertunjukan-pertunjukan yang dengan trans itu kan dalam rangka pertunjukan gitu. Hmm. Ya, bukan di kelas glogdak glogdak. Lah, itu gangguan itu. Mengganggu apa? Mengganggu dirinya sendiri dan mengganggu orang lain Banget. itu. Itu yang namanya DTD. Lagi pula yang namanya trans itu kan sudah ribuan tahun merupakan bagian dari ritual keagamaan itu. Loh, ritual keagamaan itu kamu dengan sengaja masuk dalam twilight zone itu, ya, antara khayalan dan realita itu. Ya, twilight zone. Kalau kita itu kalau sampai sekarang lah apapun ritual keagamaan itu melibatkan kita dengan sengaja masuk twilight zone gitu ya. Kita masuk antara realita dan kenyataan gitu ya. Iya.
takzim gitu ya, khusyuk gitu ya. Itu. Loh, itu ribuan tahun gitu. Ribuan tahun dukun-dukun Mm, ahli nujum, mm, semua melakukan trans itu. mm, Gitu ya. mm, Loh, itu dengan sengaja itu. Dan ini memberikan hasil hubungan yang efektif antara dukun dengan pengikut-pengikutnya itu loh gitu. Efektif itu. Wah, orang-orang percaya, wah ini datang ini prewangan teko iki ngono ya gitu. Aku Loh, udah menahan ketawa. loh, Ya, siap. Siap, itu siap. itu apa? Itu yang namanya trans itu ya, trans itu ya. Itu nah, trans sendiri memberikan manfaat yang banyak itu. Yang paling gampang, loh teman-temanku dulu itu banyak yang mau manggung itu ngombe dhisik dia gitu. Minum kan itu mau manggung gitaran lepas minum dulu gitu. Minum gitu. Supaya apa? Supaya dia itu gampang masuk ke twilight zone gitu Mm, ya. mm, mm, Minum. Jadi dia itu pemalu gitu ya. Begitu minum padahal minumnya itu yo bir. Alah, yo gak masuk. Gak lah ya gitu itu ya. Nah, minumnya itu bir itu. Wah, dia tuh langsung jingkrak-jingkrak lah. Masa iya lo bir mabuk gitu itu. mm, Bir mm, sak gelas lo mabuk mosok gitu ya. Tapi bagaimanapun juga dia itu apa namanya? Itu yang namanya bagaimana seseorang itu dengan sengaja gitu ya masuk ke dalam kondisi trans. Trans sekali lagi, trans itu bisa bisa bukan merupakan gangguan. Kenapa? Karena hidup kita selama ribuan tahun akrab dengan mm, trans ini mm, itu ya. Ritual-ritual keagamaan itu dilakukan dengan trans itu ya. Dan itu memberikan hubungan yang sehat antara antara elit satu. agamanya itu dengan yang lain itu hubungannya itu ada sehingga ikatan kelompoknya jadi kuat gara-gara trans gitu dukunnya trans gitu. Prewangan itu teko iki iku sing teko iku sapa Kus nikah sedut apa sapa ngono ya ya. Itu pocokku sering nonton gitu. Astaga. Loh, ada ini memang Iya, gitu. Oh seneng kalau dia tuh datang nonton ini gitu. langsung ada itu loh ada jenderal dia nggak tak sebutkan namanya Iya, iya. jenderal itu dia tuh memang jagoan gitu. Suaranya langsung kecil gitu. Wah loh, orang-orang nyimak terus nyatet apa yang diomongin gitu itu ada itu. Nah itu, ini trans tapi bukan merupakan gangguan karena dia memberikan advantage gitu. Hmm, Kalau keserupan itu gangguan. Ada lagi yang namanya DID, hmm, apa namanya personality multiple MPD ya itu ya, ya multiple personality, setiap orang itu mempunyai multiple personality gitu, ya. hmm, Kemudian Dian yang berhadapan dengan suaminya dengan Dian yang berhadapan dengan pasiennya itu dua orang yang berbeda loh. Itu dua Dian yang berbeda hmm, itu. hmm. Ya, Dian yang berhadapan dengan anaknya itu tidak sama dengan Dian yang berhadapan dengan Ryu. Itu beda itu. Ya. Jadi Dian itu punya yang namanya multiple personality gitu. Yang namanya multiple personality disebut gangguan atau multiple personality disorder Disorder. kalau seseorang itu kesulitan switch itu. Hmm, hmm, hmm. Switchingnya itu berpindahnya multi personality-nya itu kesulitan itu. Itu ya namanya multiple personality Disorder. disorder gitu ya. Ya itu bukan kayak yang di film-film itu terus kemudian dia Iya. jadi wes lah itu ngarang itu. Makanya kalau apa namanya belajar kesehatan mental jangan dari film itu. Hmm, hmm. Ya, jangan dari film itu ya. Contohnya gitu ya. Film apa ya namanya? Film Joker. Wah, itu betul-betul betul-betul memberikan pengetahuan yang salah kepada orang bagaimana orang gila itu. Nggak ada lah orang gila meledakin rumah sakit kayak Joker. Nggak ono lah itu ya. Ya, bahkan Hmm, film hmm. film judulnya Joker itu. Di situ ada petugas
di apa namanya di rumah sakit jiwa Mm-mm. yang bilang di sini banyak kejahatan. Mana Dian? Kamu selama di rumah sakit jiwa mana ada kejahatan? Nggak ada Lucu-lucu itu. malah. Loh, orang sakit jiwa, orang orang gila itu sibuk dengan dirinya Iya, sendiri, nggak ya benar. gitu ya. Itu jadi film Joker itu seolah-olah di rumah sakit jiwa itu banyak orang yang gampang membunuh gitu. Nggak ada itu. Nggak Hmm. ada. Yang membunuh itu orang psikopat, bukan orang skizofrenia gitu. Bukan orang skizofren gitu. Nah, ini yang namanya bagaimana kita sendiri, mental kita tidak sehat pada saat kita menstigma orang dengan gangguan mental gitu. Kita tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Kamu deket-deket sama orang skizofren, kamu jadi takut. Lu kan nggak sehat jadinya Mm-mm. itu. Ya itu. Ya, jadi kita yang namanya aware terhadap kesehatan mental, ya aku setuju supaya hidup kita itu lebih berkualitas gitu ya. Ya ada orang schizofren, schizofrenia ya, ya nggak perlu ditakuti itu ya. Orang memang dia itu gampang bener. Ngomel-ngomel, lo aku pernah lo Dian dicium pertama kali aku Pas koas ya? koas ya pas koas gitu. Lah aku nggak tahu kalau dia itu sih pasien-pasien gitu ya. Aku tuh karena waktu itu aku perpindahan dari apa Stase. dari stasiun dari penyakit dalam harus morning report dulu habis itu pindah gitu. Hmm. Pindahlah itu. Pindah ke mana dari pediatri pindah ke apa namanya KJ. ke Psikiatri. psikiatri ya. Habis ini pindah ke psikiatri pagi-pagi. Waduh sudah masuk gitu, sudah masuk. Aku lihat kanan, lihat kiri. Nah, di Surabaya itu dulu koas itu panggilannya DM, tapi sekarang ya koas juga. Dulu Hmm. DM dokter muda Mm-mm. itu. Lah ada mbak-mbak gitu pakai jarit. Mbak-mbak cakep orangnya, mbak-mbak pakai jarit gitu. DM telat yo DM gitu. Loh, oh iya gitu itu. Telat. Oh itu sudah masuk sama dokter Mawardi lu. Karena dia kok tahu ya sama tak pikir ya itu sudah masuk telat nanti dimarahin dokter Mawardi gitu. Lah kan aku penasaran ya itu. Lu sampean ini siapa itu? Terus dia jawab, lu aku ini Dewi Nawang Wulan gitu. Lu Terus wah, jawab wah, apa? Coba taruh. dia jawab, aku ini Dewi Nawang Wulan gitu. Oh Nawang Wulan itu ya. Dan terus, lu aku Joko Tarub gitu. Aku bilang gitu ya. Ya maksudku ya, loh, kamu Nawang Wulan, aku Joko Tarub gitu. Loh, saya Joko Tarub gitu. Deket-deket, wah dicium kan. Wah, Melayu aku, lari aku. Diuper sama dia, dikejar aku itu. Wah, lucu itu. Orang itu. Ya, nah, dan selama aku stop di situ tuh, si dia ini ngejar terus itu, nyari Joko Tarub ini. Waduh, tapi ya enggak apa-apa lah, ya namanya tak aja ya, tak anggap guyon aja. Aku jaga itu mandi di bedor. Sopo ini aku, waduh iki ada iki ngono. Terus aku bilang, ngapain kamu? Aku mau kamu mau masuk. Di mana-mana itu ya Joko Tarub yang ngintip Nawang Wulan mandi. Mm-mm. Ngapain ini Nawang Wulan mandi? Ngintip Balik. Joko Tarub gitu. Ya wes, engko nek aku adu sing tipen yo aku. Lah daripada aku diganggu terus gitu ya. Ya, tapi mereka itu tidak jahat itu. Enggak jahat Iya, lah itu. Enggak lucu-lucu jahat. tuh. Ya lucu-lucu Mm-mm. gitu. Nah, pengetahuan seperti apa namanya? eh oh ini loh Dokter Iwan ini Sulianto Iwan ini. Dokter Iwan ini adik kelasku jauh ini di UNER. Iya, Dokter Mawardi itu. Dokter Mawardi itu. Wah, aku ujian mbak Dokter Mawardi dia tinggal turu. Sampai sampai ya aku dulu itu Dokter Mawardi tidur itu rokoknya ambek rokoknya pasien tak ijo itu. Dulu, Sangat dulu, emang.
Dulu dokter rokokan itu enggak apa-apa gitu. Mm-mm. Dulu dokter rokokan itu enggak apa-apa gitu. Jadi waktu aku ujian sama dokter Mawardi itu, lah aku baca status loh. Kayak itu kemudian ngorok. Waduh kok ngorok gitu. Kalau aku diem, dokter Mawardi bangun, lanjutin. Tapi kalau aku baca status dia tidur. Mm. Jengkel-jengkel ya. Rokoknya pasiennya sama rokoknya Pak Dokter Mawardi tak tuker. Nah itu ya itu. Nah, ini juga nggak mentalnya nggak sehat Iya, ini. Ini betul. Mentalnya mental tidak kuat, sehat, teman-teman. mentalmu nggak sehat itu. Sehat. Karena itu akan memicu konflik gitu Iya, ya, betul. memicu konflik gitu. Ya ini dorongan-dorongan semacam ini adalah mental yang tidak sehat gitu, karena akan memicu konflik gitu. Bener bahwa dokter Mawardi tangi loh rokoknya kok seje gitu, rokoknya dia dipegang sama pasiennya lah, untung itu kan pasien ya, dikira dokter Mawardi yang ijoli ya pasiennya Oh, gitu, iya. padahal aku gitu. Ini mental yang tidak sehat itu adalah salah satu bentuk mental yang tidak sehat itu. Jadi mentalku juga tidak sehat karena setiap kali aku ngomong itu memicu orang lain marah gitu ya. Semua marah gitu. Itu juga tidak sehat itu. Nah, itu adalah contoh kesehatan mental. Nah, itu salah satu contoh. Tapi yang namanya mental yang tidak sehat, yang diagnosa tentang mental tidak sehat itu kan banyak itu ya. Depresi, gangguan cemas gitu ya. Itu ada. Betul-betul itu tidak membuat orang yang namanya mentalnya tidak sehat itu ya. Nah, kenapa? Karena komunikasinya dengan orang lain akan terganggu gitu. Misalkan penderita depresi, aku ini kan berkali-kali aku bilang, Mm-mm. aku depresi sejak tahun 86 gitu ya. Bagaimana orang depresi itu, pada dasarnya orang depresi itu membutuhkan teman gitu. Tapi secara paradok, orang depresi menjauhi semua orang gitu. Ya itu. Ya itu ya, itu ya, Sudah membaik. itu adalah mental yang tidak sehat ya. Makanya yang namanya aware terhadap kesehatan mental ya bagus sih Dian, membuat hidup kita itu lebih lebih Berkualitas. berkualitas itu. Tentang mental itu apa secara neuroscience yaitu bagaimana kita berkomunikasi atau merespon individu lain secara efektif itu ya. Contohnya aja lah Dian itu. Kalau kamu sayang dengan kucing itu, lu itu ndak efisien lu. Kamu belikan makanan kucing apa namanya? Kanin Persian, kanin oplo mahal lo itu Royal Canin itu. mahal ya. Ya itu lo mahal itu kan tidak efisien itu, Iya, tapi efektif efektif. ya. Tapi efektif itu yang disebut kesehatan mental. Tetapi ya ada kesehatan mental-mental, kondisi mental yang sudah menjadi gangguan secara umum gitu ya itu. Ya apa ya tadi itu gangguan cemas, bipolar, depresi itu kan sudah umum gitu ya. Itu ya. Ini yang disebut tentang aware terhadap gangguan mental atau kesehatan mental. Karena ya sebetulnya ya tahun 2020 itu dicanangkan oleh WHO adalah tahun untuk aware terhadap depresi gitu ya. Hmm. Dengan hashtag Let's Talk Let's itu talk. mengajak orang lain ngomong gitu ya. Mengajak penderita depresi ngomong, bukan ngomongin orang penderita depresi gitu ya. Sekedar Jadi mengingatkan. jadi yang diharuskan let's talk itu adalah Hmm. kita mencoba membiarkan orang depresi itu ngomong gitu. Bukan kita langsung terus kita ngomong apa namanya ngasih apa namanya Nasehat. nasehat loh. Nasehat itu musuh utama orang depresi gitu ya. Ya itu. Jadi kalau kamu hobimu ngasih nasehat jauh-jauh aja dari orang depresi, nggak butuh kamu gitu ya. Orang depresi nggak butuh nasehat itu. Ya gitu. Jadi itu tahun 2020 Ya, tapi ya lah kok keduluan pandemi jadi pandemi. akhirnya ya itu. Karena 1 dari 5 orang itu pernah depresi Hmm. Hmm. dengan derajat yang berbeda-beda gitu ya. Dengan derajat yang Hmm. berbeda-beda. Hmm. Itu Hmm. adalah Hmm. jadi
salah satu yang perlu dilatih orang Indonesia ini adalah latihan untuk tidak ngasih nasihat kalau tidak diminta itu ya itu. Ya, karena hobinya orang Indonesia itu ngasih nasihat meskipun nggak diminta. Isu-isu ya pagi-pagi sudah nulis nasihat di WhatsApp grup. Ya. Nggak ada yang minta itu. Dia ngasih nasihat itu ya. Itu. Ya, di media sosial semua dinasehati gitu. Lo nggak ada yang minta itu. Jadi yang mental yang sehat itu ya ngasih nasihat kalau diminta, Hmm, kalau enggak ya enggak usah nggak gitu ya usah. itu. Hmm. Itu salah satu yang namanya kesehatan mental gitu ya. Itu eh gitu ya. Wes, dia niki urang 5 menit wes, iku kira-kira iku mau ya. Sedikit Oke. lagi nih ada yang di kolom nih. Kecanduan Apa nonton film sedih, apakah itu bisa merusak mental? Kecanduan yang nonton film sedih. yang namanya kecanduan tidak sehat itu ya. Ya itu. Itu yang namanya kecanduan itu namanya tidak sehat itu ya itu. Kecanduan apapun itu, kecanduan bokep, kecanduan drama Korea, yang namanya kecanduan itu tidak sehat itu ya, itu. Tidak sehat. Tapi kalau nonton bokep tapi tidak kecanduan lah, itu sehat itu ya itu. Yang penting Non- jangan sampai Jangan kecanduan. kecanduan aja gitu. Ya, betul. Nonton drama Korea, nonton pun kalau kecanduan itu namanya nggak sehat itu ya. Hmm. Nggak sehat itu. Ya Aku itu. kecanduan nonton Dokdes tuh. Nggak sehat Nggak berarti sehat. kamu. Itu. Kamu nggak Kecanduan itu sehat. nggak sehat itu ya itu. Kecanduan itu nggak sehat itu. Kamu ngapain aja kalau kecanduan itu yang namanya kecanduan itu nggak sehat karena begitu kita tidak terpapar dengan yang kita candu, kita mengalami withdrawal syndrome ya itu. Sindroma putus obat sakau itu ya. Itu. Ya itu. Ya gitu. Jadi bagaimanapun kalau kita yang namanya kecanduan pada saat kita tidak mengkonsumsi hal itu, kita mengalami withdrawal gitu ya. Mm-mm. Sindroma putus obat itu. Padahal sindroma putus obat itu termasuk kedaruratan di bidang psikiatri. Sindroma putus obat, percobaan bunuh diri, gaduh gelisah ya. Itu dibawa ke UGD gitu. Jadi kalau kamu kecanduan tentang sako, kamu itu dibawa ke UGD gitu ya. Gitu. Jadi itu tidak sehat gitu. Itu termasuk adalah yang namanya kedaruratan di bidang psikiatri. Itu ada itu. Mm-mm. Ya itu. Ya gitu. Wes Dian, Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya ini masih banyak yang nanya, cuma ya ya sudah lah ya, udah teman-teman. nanti dilanjutkan Ya lagi udah nanti pertanyaan dilanjutkan ya. ya. Soalnya ini pertanyaannya kan banyak banget. Oh Ya, iya, ya udah. Ini soalnya banyak banget nih. Ada yang antidepresan. ya berikutnya nanti lagi Dian, nanti berikutnya jawab pertanyaan tentang ini ya. Oh iya, oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Dok Des. Ya oke oke Nanti ketemu oke. lagi. Oke. Terima kasih ya, teman-teman.